sebelum kita mengikuti ibadah, mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian yang membuat kita supaya bisa bergerak ya. Kak Dev, boleh mulai. Adik-adik ikuti dari rumah ya. Berdiri semua. Berdiri semua ya. Semangat. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan, kesetiaan, dan kasih sayang Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami semua boleh berkumpul lagi, walaupun masih dari rumah kami masing-masing, untuk datang dan beribadah kepada Tuhan bersama. Kini kami sudah siap untuk memulai ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus mendampingi kami agar ibadah yang kami lakukan di hari ini berkenan kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat dengan cerita kita minggu lalu? Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya dan juga saat ini kepada kita semua, kepada adik-adik, pada Kavi, untuk memberitakan kabar sukacita. Nah, tetapi seringkali di dalam kehidupan kita masih melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita masih membuat sedih hati Tuhan. Adik-adik harus ingat, Tuhan sudah menebus dosa kita. Karena itu, sukacita harus selalu ada di dalam hidup kita untuk memberitakan kabar baik. Sama-sama kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Sebagai suluh pada
Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik. Apakah sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap semua ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Kau berikan untuk kami mendengarkan dan merenungkan firman pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami untuk mengerti dan terlebih untuk memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati Kak Evi yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kakak mau tanya dulu nih. Apa yang adik-adik bayangkan ketika mendengar kata saksi? Wah, banyak adik-adik yang membayangkan sebuah pengadilan. Iya, biasanya di setiap persidangan pengadilan akan dihadirkan saksi-saksi yang melihat atau yang mengetahui kejadian atau perkara pada saat itu sedang disidangkan. Misalnya perkara penculikan, perkara pencurian, perkara tabrak lari, dan lain sebagainya. Para saksi disumpah untuk mengatakan atau bersaksi yang sebenar-benarnya yang mereka lihat atau yang mereka ketahui. Adik-adik, Tuhan Yesus pun meminta kita untuk menjadi saksinya. Dan kita akan ketahui dari kitab yang akan kita baca hari ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Adik-adik, beberapa minggu ini kita mendengar firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus yang menampakkan diri dan bersama-sama kembali dengan murid-muridnya setelah bangkit dari kubur. Dan ini dilakukan Tuhan Yesus untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Ia bangkit dan hidup kembali. Tapi adik-adik, itu tidak lama loh. Setelah 40 hari, Tuhan Yesus harus naik ke surga. Kita baca Alkitab kita yuk di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Adik-adik, dari ayat yang kita baca tadi diceritakan bahwa pada saat itu para murid berkumpul di Galilea. Dan Tuhan Yesus berpesan dan memberi perintah pertama bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas mereka. Yang kedua, bahwa mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus berpesan dan memberi perintah seperti itu, apa yang terjadi kemudian ya adik-adik ya? Yuk kita teruskan bacaan Alkitab di ayat berikutnya, ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, adik-adik, ternyata setelah Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya,
tiba-tiba muncullah awan. Awan tersebut perlahan-lahan mengangkat Tuhan Yesus naik. Para murid takjub melihat hal tersebut. Dia melihat terus ke atas, melihat ke langit, sampai Tuhan Yesus hilang tidak terlihat. Tiba-tiba saat mereka melihat ke langit, ada 2 malaikat berdiri dekat mereka dan berkata kepada mereka bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat dia naik ke surga. Ya, akhirnya murid-murid berpisah lagi dengan Tuhan Yesus karena harus naik ke surga. Gimana ya perasaan murid-murid ya? Pada saat Tuhan Yesus meninggalkan mereka karena mati di kayu salib, mereka sedih sekali. Mereka merasa sendiri dan mereka merasa kehilangan. Tetapi kali ini ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka karena naik ke surga, mereka sukacita. Loh, kok bisa mereka merasa sukacita? Tidak sedih? Iya, karena Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Jadi mereka tidak sendiri lagi. Roh Kudus juga yang akan memperlengkapi dan memampukan mereka untuk bersaksi. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga karena ia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Kemudian ia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk menjadi saksinya, yaitu dengan meneruskan mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita juga adalah murid-muridnya. Dengan demikian, kita juga mempunyai tugas untuk menjadi saksinya. Kalau dulu murid-murid Tuhan Yesus melihat langsung kebaikan-kebaikan dan karya keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, sehingga mereka menceritakan apa yang mereka lihat pada saat itu, kita pun saat ini bisa menjadi saksi Tuhan dengan berbagai cara. Kita bisa bersaksi melalui perbuatan, yaitu perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya, mengasihi sesama, menghormati orang tua, menjadi damai dimanapun kita berada. Kita juga bisa bersaksi melalui perkataan, dengan berkata-kata yang baik dan tidak menyakiti orang lain, menceritakan kebaikan dan karya keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus, menceritakan firman Tuhan yang kita dengar di sekolah minggu, atau mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit atau kesusahan. Kita juga bisa bersaksi melalui pelayanan yang kita jalani, melalui paduan suara, musik, dan lain-lain. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kita dapat bersaksi bagi Tuhan. Dan kita dapat melakukannya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita terdahulu. Seperti papa mama, opa oma, adik kakak. Jangan takut untuk bersaksi ya adik-adik. Karena seperti janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi saksi Tuhan Yesus? Wah, pastinya kakak dan adik-adik semua mau menjadi saksinya. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak akan memberikan ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari adik-adik kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman yang baru saja kita renungkan.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman hari ini yang sudah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami dan memperlengkapi kami untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, Kak Eko akan mengajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, karena kita masih beribadah di rumah, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan. Caranya masukkan ke dalam amplop, kemudian disimpan. Nanti setelah adik-adik bisa beribadah kembali di gereja, adik-adik boleh bawa persembahan ini yang di amplop tadi dan berikan kepada kakak-kakak di kelas. Atau adik-adik boleh menitipkan kepada papa mama untuk ditransfer ke gereja, atau bisa melalui barcode yang ada di layar ini. Oke? Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu buah lagu Beri Syukur yang nanti akan dibawakan oleh Kak Okta dan Kak Vi. Silakan Kak Okta, silakan Kak Vi. Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Dan hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan dan bisa kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi kita tidak sendiri. Tuhan menjanjikan ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Untuk itu, kita harus tetap bersukacita dan mau menuturkan kembali berita yang baik yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kadep. Adik-adik, kini saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kembali kepadamu untuk mengucap syukur karena kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami agar kami dapat
melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan senantiasa atas kami yang masih mengikuti belajar secara online. Biarlah kami tetap bersemangat, kami dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Berkati para guru, agar mereka juga dapat memberikan materi-materi pelajaran yang dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk berkat tambah usia yang Kau berikan pada kami. Kiranya semakin hari kami boleh semakin mencintai Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami juga teringat untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau juga yang mau menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Kami juga teringat untuk orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Tolong Tuhan agar mereka juga diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani proses kesembuhannya. Tuhan yang memberkati setiap pengobatan. Tuhan berkati para medis dalam melakukan tugasnya agar mereka selalu sehat dan bersemangat. Tuhan yang memelihara. Bapa, biarlah pemimpin negeri kami juga dapat mengatasi masalah COVID ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa agar pandemi COVID ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh kembali beribadah di gereja, kami boleh kembali beraktivitas bersama-sama, dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa hadir atas kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini. Kami naikkan doa kami yang singkat dan kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah setia dari awal pertengahan hingga akhir. Kakak berharap adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus